Selamat datang di Ngobrol bersama alumni. Kali ini podcast Ngobrol Santai bersama alumni. Kita sudah bersama Mas Yona Ade Hermawan, alumni Prodi D3 PJSIK tahun 2016. Kemudian Mas Yona ini juga alumni dari program atau D4 SIG Sekolah Vokasi UGM tahun 2021. Selamat datang Mas Yona di podcast Ngobrol Kavugama. Ya, halo Kak Cinta. Makasih sudah mengundang Ya, ya Kak. oke, senang sekali hari ini ketemu Mas Yona. Em, Mungkin bisa sekilas boleh diceritakan dulu profilnya Mas Yona, dulu alumni prodi mana, angkatan berapa? Mungkin tadi saya sudah sebutkan, tapi mungkin lebih diceritakan lebih lanjut. Silahkan Mas Yona. Oke, terima kasih Kak Cinta untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Yona Adirmawan. Saya alumni dari D3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis, angkatan 2016. Terus lulus 2019, kerja 2 tahun, lanjut lagi ke D4 Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Nah, untuk sekarang saya bekerja sebagai Associate Cartography Engineer di SWAT Mobility setelah satu startup di Singapura. Ya, mungkin seperti itu Kak Cinta. Oke, jadi Mas Yona ini lulus dari D3, alumni D3 PJSIK itu tahun 2019, kemudian Betul. melanjutkan D4 juga di Sekolah Vokasi UGM tahun 2021. Jadi sempat ada masa apa? Ada masa apa ya itu? Tunggu ya dari Ya. 2020 2021 itu kesibukan atau kegiatannya Mas Yona apa? Mungkin bisa diceritakan? Oh ya, kebetulan tuh dulu karena, keterbatasan biaya, sebenarnya enggak juga sih, cuman karena, ingin mengejar karir dulu gitu ya, Kak. Jadi alhamdulillahnya udah dapat, tawaran pekerjaan itu sebelum wisuda, karena wisuda kan tanggal 20, saya tanggal 1 itu udah dapat panggilan ke Bandung untuk, beberapa proyek dari Kementerian ATR, di konsultan di Bandung gitu ya, selama 6 bulan sampai akhir 2019. Baru tahun 2020 tuh dapat proyek lagi di, Kementerian PUPR, tapi sekarang di Jawa Timur. Nah, itu sampai 2021 pada yang akhirnya tuh alhamdulillah udah kekumpul tabungannya, baru memutuskan untuk lanjut di D4 tuh, kembali Oh kerja. gitu. Jadi Iya. setelah bahkan sebelum lulus atau sebelum diwisuda dari D3 itu sudah mendapatkan pekerjaan gitu ya, sudah Iya, ditunggu alhamdulillah. karir katanya sudah menunggu. Mungkin bisa diceritakan apa yang dilakukan Mas Yuna agar sebelum lulus itu udah dapat pekerjaan gitu. Mungkin bisa untuk memotivasi adik-adik yang bentar lagi lulus gitu. Oke. Kalau di kasus saya, terutama di prodi saya itu kebetulan karena, eee, apa ya, lowongan yang, istilahnya di perusahaan-perusahaan jadi karyawan itu lumayan sedikit, tapi untuk proyek itu lumayan banyak juga yang dari pemerintah gitu. Jadi sebelum lulus itu saya udah mulai nyari-nyari kayak, eee, apa, proyek-proyek yang mungkin bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu. Mungkin pekerjaannya, intensitasnya masih cukup sedikit gitu ya, tapi masih udah bisalah dilakukan dan, bisa dibilang dapat pengalaman kerja, dapat, insight, dapat pengalaman, alhamdulillah dapat gaji juga itu walaupun mungkin honornya masih kecil. Nah, itu yang bantu saya itu kemarin untuk dapat kerjaan di Bandung itu, karena kebetulan linear juga sama salah satu, proyek yang pernah saya kerjakan. Jadi waktu wawancara itu jadi lebih lancar. Jadi, alhamdulillah dapat kerjaan itu deh, gitu. Oke, jadi mungkin tips begitu ya dari Mas Yona untuk adik-adik Mhm. mahasiswa yang pengen sebelum lulus atau mungkin lulus langsung bisa dapat pekerjaan juga harus mencari aktif mencari lowongan pekerjaan dan mungkin eee, menjalin hubungan baik dengan kakak tingkat, senior, alumni untuk bisa Betul, mendapatkan relasi begitu ya, banyak informasi begitu. Kalau betul. dikaitkan dengan magang atau kerja lapangan itu ada hubungannya nggak, Kak? Misal, dulu magang di mana, terus akhirnya bisa dapat pekerjaan yang diinginkan setelah lulus gitu. Ada hubungan Kalau
Kalau, berhubungan sebenarnya nggak terlalu berhubungan, cuman ada kaitannya lah dikit, karena kebetulan waktu itu saya magangnya kan di konsultan juga, yang bergeraknya itu kan dia, mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Ya, jadi dari situlah udah paham lah ini kayak, kalau kerja di konsultan itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa, terus mungkin kayak, flow proyek-proyeknya itu seperti apa. Nah itu berkaitan, cuman, apa ya namanya, untuk secara langsung itu, mencari pekerjaannya masih harus mencari di luar itu. Makanya saya sejak, akhir semester itu, semester 6 itu udah mulai cari-cari nih kalau saya mau kerja di, perusahaan kayak gimana, kalau proyekan seperti apa. Bahkan sebenarnya, fun fact saya pernah juga nyoba daftar MT, bukan MT, ada yang namanya MT yang di Paragon tapi untuk D3 waktu itu. Sebelum sidang malah, jadi sebelum saya sidang tuh udah daftar itu buat, coba-coba saja gitu. Jadi mungkin tambahan tips lagi sih di sebelum lulus udah mulai browsing atau searching gitu aja sih. Mhm. Oke. Kemudian tadi Mas Yuna sudah cerita setelah lulus D3 sudah bekerja ikut proyek-proyek, kemudian Mhm. sudah cukup mengumpulkan bekal untuk bisa lanjut studi lanjut di D4 setelah kasih D4 SIG. Nah, itu waktu Kak Yuna ambil S4 itu full time kuliah, fokus kuliah atau masih bisa sambil ikut proyekan atau mungkin mengerjakan sesuatu? Kebetulan waktu saya daftar itu kan masih, post pandemik ya, Kak. Jadi masih bisa, online, masih full online waktu itu. Kebetulan banget itu saya juga dapat kerjaan full time juga di Jakarta. Nah, karena masih bisa online, jadi masih bisa disambi waktu itu. Dan alhamdulillah juga waktu itu manajernya cukup baik, jadi kayak, "Oke, disambi nanti kalaupun mentok-mentok harus kayak kuliah sambil kerja di kantor gitu ya, ya nggak masalah asal bisa ini aja lah, bertanggung jawab di kedua sisi," gitu aja sih. Ya, jadi Mhm, intinya harus bisa manajemen waktu yang baik, kemudian betul tanggung jawab dan juga komunikasi yang baik, mengkomunikasikan dengan atasan, dengan pimpinan bahwa meskipun bisa sambil kerja tapi sambil kuliah tapi pekerjaan juga tetap beres gitu ya, dua-duanya jalan betul. lancar gitu. Oke, keren banget, Mas Yuna. Jadi tadi cerita Mas Yuna sudah dari pengalaman D3 kemudian lanjut D4. Ya, Mas Yuna, dulu untuk proyek tugas akhirnya saya dapat informasi Mas Yuna sempat membuat aplikasi jajanin, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Mas untuk aplikasi apa ini dan, terkait proyek tugas akhir D4-nya ya, mungkin bisa diceritakan? Ya, oke, mungkin sebelumnya mohon maaf nih kalau agak panjang dikit. Jadi disclaimer dulu waktu D3 itu karena penelitian saya itu terlalu simpel gitu ya, Kak, terus, tapi lama ngerjainnya. Jadi waktu D4 itu, pengen sesuatu yang setidaknya itu bermanfaat atau ya Eee, agak wow gitu. Jadi kalau misal suatu saat nanti kayak ada wawancara untuk lanjut S2 atau pekerjaan itu biasanya kan ada pertanyaan yang mengarah ke tugas akhir gitu ya. Itu, lebih enak aja gitu jawabnya gitu kan. Nah jadi terus saya, kayak mencari nih permasalahan apa yang apa namanya, di publik itu sedang, hangat gitu kan, sedang happening gitu, eee jadi saya brainstorm sama teman dan kebetulan muncul tuh, permasalahan yang emang lagi dibicarakan. Salah satunya adalah, biaya layanan di, jasa pesan antar makanan. Itu kan, awal-awal muncul dulu banyak banget, apa namanya, voucher-voucher yang bikin, beli makanan itu kayak enak, murah, dan bisa diantar lagi gitu kan. Nah, tapi sekarang tiba-tiba banyak, biaya layanan dan apa ya, harga-harga itu juga sebenarnya kan udah dinaikkan gitu ya. Akhirnya kalau kita tidak beli banyak makanan itu kayak, pada akhirnya rugi sendiri gitu kan. Terus teman saya juga bilang kayak, "Saya tuh pengennya kalau pergi keluar kota itu pengen punya aplikasi yang bukan Google Maps, tapi kalau lihat aplikasinya tuh langsung tahu nih, pedagang-pedagang atau warung-warung atau restoran-restoran yang terdekat tuh ada apa aja," gitu, terutama pedagang keliling. Kenapa? Karena
biasanya saat-saat yang, apa ya, urgent atau darurat untuk beli makanan itu kan saat-saat malam gitu ya, di jam-jam yang, bukan jam-jam makan gitu dan biasanya yang jualan itu malah pedagang kaki lima atau pedagang keliling gitu, Kak. Makanya saya berinisiatif untuk membuat aplikasi yang bisa menghubungkan antara customer dengan pedagang. Nah, dalam konteks saat ini itu masih di, tahap kayak pedagang keliling, karena kebetulan mereka juga tidak masuk di, aplikasi seperti layanan antar jemput makanan gitu, karena kan basisnya jalan gitu ya. Jadi, tujuan dari aplikasi ini tuh biar customer atau publik gitu ya, masyarakat tuh bisa melihat nih lokasi, dari pedagang keliling yang jualan itu ada di mana, itu apakah bergerak ke arah kita atau tidak gitu, dan bisa untuk, pesan juga seperti itu, Kak. Oke, jadi Mas Yona ini untuk proyek tugas akhir D4-nya membuat sebuah aplikasi bernama Jajanin begitu ya. Itu menghubungkan untuk customer untuk mencari atau menemukan pedagang kaki lima. Misal saya sebagai customer mau mencari pengen makan bakso tapi saya nggak tahu warung atau pedagang itu ada di mana saja. Jadi saya bisa buka aplikasi itu, kemudian saya menemukan oh ternyata ada pedagang bakso di titik di dekat, atau mungkin di sebuah titik begitu ya, gitu. Betul. Iya, Oke, betul. kemudian, eee, aplikasi itu untuk proyek tugas akhir. Nah, setelah akhirnya aplikasi itu jadi, kemudian Mas Yona sudah lulus, nah itu, gimana itu tindak lanjutnya untuk aplikasi itu? Oke, jadi kalau untuk saat ini sih kebetulan karena masih sibuk untuk kerja ya, Kak, jadi masih belum ada tindak lanjut yang, signifikan untuk sekarang. Cuman saya sebenarnya masih sangat membuka opportunity untuk, misal ada, perlombaan lah atau conference atau mungkin tim yang ingin membangun startup gitu untuk menggunakan ide dari, proyek akhir saya ini sih, gitu. Jadi ya saat ini sih masih belum ada apa-apa gitu. Oke, jadi, Mas Yuna ini sudah, eee, berkeinginan kalau proyek ini atau mungkin aplikasi ini tidak hanya berhenti untuk tidak hanya berhenti untuk sekedar menyelesaikan tugas akhir atau proyek akhir untuk mendapatkan gelar sarjana terapan saja, tapi tentu ini, ingin bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat karena memang, eee, tujuan dibuatnya aplikasi ini untuk menjawab keresahan-keresahan atau mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di, sekitar kita, di kehidupan kita begitu ya. Ya, Iya. jadi keren banget Mas Yona, semoga nanti, eee, bisa dapat, apa ya, tim yang kuat, yang baik dan juga, pendanaan dan juga segala macamnya, semoga bisa aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut, sehingga bisa lebih bermanfaat, kemudian bisa menjawab persoalan-persoalan, keresahan-keresahan masyarakat gitu. Menarik Mas Yona yang disampaikan, kemudian mungkin Mas Yona mau memberikan tips begitu, eee tips untuk adik-adik mahasiswa, bagi yang baru masuk, mahasiswa baru, atau mungkin mahasiswa, di tingkat akhir yang sedang berjuang menyelesaikan proyek akhirnya, mungkin Mas Yona bisa ngasih tips untuk survive, sudah masuk harus sampai lulus, kemudian tips-tips apa, yang mungkin bisa bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa? Boleh diberikan. Oke, mungkin dari awal dulu yang maba dulu kali ya, Kak. Jadi kalau untuk tips dari saya sih untuk maba sekarang mungkin, eee, yang paling penting adalah jangan sampai menyesal, saat kuliah. Karena beberapa hal yang ada di perkuliahan itu nggak bisa didapat lagi setelah kita lulus gitu. Mungkin kayak Recording in progress. kayak networking gitu-gitu kan, atau mungkin, ada kegiatan-kegiatan yang, pembiayaannya atau mungkin, batas untuk pendaftarannya itu hanya untuk mahasiswa. Nah itu, eee, lihat baik-baik, explore baik-baik, jangan sampai nanti menyesal kenapa bisa terlambat dan lain-lain gitu. Yang kedua mungkin,
lebih persiapkan diri juga selain untuk, kuliahnya, materi-materi yang ada di kuliah gitu ya, persiapkan lagi masa depannya itu mau seperti apa, apakah mau lanjut S2, eee, atau langsung kerja atau seperti apa gitu. Karena, takutnya nanti kalau misal sudah lulus gitu ya, dan kebetulan, eee, tidak ada opportunity yang terdekat yang bisa didaftar atau mungkin bisa diterima gitu, itu nanti takutnya jadi luntang-lantung gitu. Jadi kalau bisa dipersiapkan dari sekarang tujuan, eee, jarak dekat dan jarak jauhnya itu seperti apa gitu ya, agar lebih siap gitu. Misal untuk, pengen langsung kerja, saya saranin sih untuk beberapa prodi yang emang banyak proyek gitu ya, yang bisa diikuti, itu mungkin bisa mulai nih untuk, apa ya namanya, PDKT ke dosen-dosen yang sering dapat proyek gitu ya, atau mungkin teman-teman atau alumni yang sering ngasih proyek, itu mungkin bisa nih dari sekarang mulai didekati dan kayak dicari lah, kira-kira ada nggak nih proyek yang bisa diikuti gitu. Karena, beberapa prodi kayak teknik sipil atau mungkin di punya saya yang, sistem informasi geografis, proyek itu salah satu yang paling banyak ada. Sedangkan untuk lowongan-lowongan, di apa namanya, perusahaan itu agak jarang. Jadi, itu bisa jadi bekal yang sangat besar dan sangat, kuat gitu ya untuk karir ke depannya gitu. Terus mungkin untuk yang pengen langsung lanjut kuliah, nah itu seperti apa? Karena kebetulan saya karena nggak lanjut ya, jadi kurang bisa ngasih, tips yang sangat apa namanya, spesifik. Tapi ya bisalah mulai untuk mencari, kira-kira nih kalau mau langsung lanjut, itu apa aja yang harus dipersiapkan? Apakah mungkin harus persiapin, bahasa Inggrisnya atau mungkin, apa namanya, harus ada sertifikat-sertifikat tertentu, harus punya publikasi, harus punya prestasi. Nah itu, mohon dipersiapkan dengan baik, itu aja sih. Karena ya setelah kalian lulus, itu kalian nanti baru masuk ke apa ya, the real world gitu kan, dunia yang beneran nyata nih harus seperti apa gitu. Takutnya nanti malah, pas udah lulus, udah nggak ada kegiatan, luntang-lantung, kan juga nggak enak juga gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Yona untuk tipsnya, menarik sekali dan ini penting juga untuk didengarkan adik-adik, mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan pada akhirnya biar bisa survive mengikuti jejak, senior kita atau alumni, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Baik, Mas Yona tadi sudah sharing pengalaman kuliahnya, kemudian juga sudah memberikan tips-tips untuk mahasiswa dan tadi juga sangat penting, poin-poin penting yang bisa kami terima, tentu akan bermanfaat untuk didengarkan kita semua, seluruh sivitas kualifikasi UGM dan juga masyarakat umum tentunya. Mungkin terakhir, karena Mas Yona ini kan sudah alumni, sudah, punya pengalaman banyak di dunia kampus begitu, mungkin mau memberikan pesan-kesannya ketika menjadi mahasiswa dan sekarang menjadi alumni Sekolah Vokasi UGM tergabung dalam komunitas Kavogama, alumni Sekolah Vokasi UGM maupun Kagama secara umumnya. Mungkin Mas Yona bisa memberikan kesan-pesannya. Silakan. Oh ya, mungkin kalau untuk kuliah ya, zaman kuliah itu tuh, menurut saya zaman yang paling, memorable gitu ya dan paling menyenangkan karena di situlah, saya ketemu teman-teman yang, istilahnya kita berjalan di jalan yang sama dengan tujuan yang sama gitu ya, dan akhirnya lulus dari UGM terus masih bisa nih ketemu, tokoh-tokoh penting juga, karena kan kebetulan Kagama juga sering ada kegiatan ya, kayak kemarin ada Temu Kagama di Ancol itu kan, terus ada UGM Trail Run kayak gitu-gitu. Jadi, kesannya sih mungkin jadi Kagama tuh, sebuah hal yang, apa ya namanya, honorable lah buat saya gitu ya, karena, benefit-nya tuh ternyata sebanyak itu gitu. Halo, Mas Yona masih terhubung? Ya? Ya, oke. Terima kasih tadi kesan pesannya ya, selama menjadi mahasiswa dan jadi alumni, tentu kebanggaan tersendiri menjadi alumni, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, karena relasinya ada di mana-mana, kita ke kota manapun, di jalan, di kereta, di
transportasi umum dimanapun ngobrol-ngobrol dengan orang, kebanyakan kita ketemu dengan Kak Gama begitu. Baik, Mas Yona, terima kasih sekali sudah berbagi di segmen ngobrol bersama alumni Kavagama. Menarik apa yang disampaikan, semoga yang disampaikan Mas Yona ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, kami sangat bangga dan berterima kasih untuk Mas Yona. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan bisa berkolaborasi untuk membangun bangsa yang lebih maju. Baik, terima kasih. Segmen ngobrol kali ini bersama Mas Yona Ade Hermawan. Kita akhiri. Selamat siang, sampai jumpa. Makasih Kak Sinta dan Kak Fogama.